Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi mau budak jarang bah? Biasa we jaramah kan itu kan. Ya. Atur nuhun, kami kasempingana. Terima kasih juga buat kedatangannya. Dalam kali ini saya akan menggunakan dua bahasa asing, bahasa Indonesia dan bahasa Sunda. Bahasa asing. Dalam kesempatan ini kita akan membahas tentang masalah horor gitu ya, dan kebetulan saat ini saya ada teman-teman hadir di sini. Tapi kira ada email yang podcastnya, bukan podcast. Oh, benten ya. Benten. Oke, mungkin tidak ada salahnya saya di sini memperkenalkan diri dulu beserta teman-teman. Nama saya Adi. Bisa dipanggil Adi. Nama kerennya juga Adi. Oke. Teradi-adi. Dan ngesegar deh merenya sok kenalkan masing-masing. Mangga sebelah kanan saya siapa? Oke. Perkenalkan, nama saya Kelvin Adela Yogiswara. Wih, panjang teuing formal Panjang. ieu. Ya, panggilannya Junet. Kevin Chaplin boleh. Panggilannya Junet, silakan. Oke. Saya Aji Tanjil. Panggilan keren Ajo. Panggilan lainnya namanya Ubed. Silakan. Nama saya Rio Kadijaya, biasa dipanggil Iyo. Ujang. Pejang. Orang jangkung. Perkenalkan, nama saya Dapa. Ya, sebenarnya saya ada dua nama panggilan. Untuk cowok saya biasa dipanggil Dapa atau Iyang. Karena di rumah saya dipanggil Iyang. Nah, Oke, biasa siapa untuk yang? perempuan dipanggil saya. Oke, lanjut mungkin untuk mempersingkat waktu, karena bahasan kali ini cukup lumayan serem siga namanya. Malam Jumat ayeuna tetahnya geus jam 11 siga nama. Tapi ya biar pembahasnya lebih menjiwai gitu nya. Coba pengalaman horor yang sangat berkesan gitu kan, pasti ada yang berkesan wae nya. Contoh misalkan saya ya, kalau horor menurut saya mah memang ya benar setuju dikasieun baheula keur zaman salah sahiji radio nyiarkeun atau menyiarkan tentang cerita-cerita horor itu jujur menjadi sebuah imajinasi yang akhirnya jadi dikasieun we gitu. Jadi rasa takut muncul. Akhirnya karena mendengarkan cerita ya era 2000-an lah ya, 2000-an teh mendengarkan hal itu jadi akhirnya pikiran itu berimajinasi. Pernah suatu saat karena setelah mendengarkan cerita horor, ini langsung ke pengalaman saya nanti teman-teman gitu ya. Saya pulang di salah satu rumah teman karena sugesti horornya masih melekat kuat gitu. Pas saya jalan, dikira nanti ada yang melambai. Langsung saya mengambil langkah kaki 1000 karena kan sugesti horornya masih kuat. Ternyata si horeng teh bukan melambai, daun cau buku payah. tapi kalau pengalaman horor saya bukan tipikal, kan dalam horor pengalaman horor itu ada yang tipikal orang mengalami horor itu ada yang melihat, merasakan, melihat dan merasakan. Namun saya tipikal jelema orang yang merasakan. Wah, auranya sudah tidak enak, kadang dingin, panas, dinginnya juga sudah bukan kayak dingin AC biasa gitu ya. Terus tiba-tiba pengen muntah, itu merasakan bahwa di sekitar saya sudah ada hal-hal yang mistik gitu ya, mistis lah. Nah, itu pengalaman saya. Baru minggu kemarin saya di salah satu kafe duduk, buka handphone, tiba-tiba langsung padahal itu benar-benar normal lah si udaranya, tapi saya merasakan hal yang dingin sendiri gitu. Tiba-tiba pengen muntah. Nah itu saya tipikal orang yang merasakan sih. Gitu. Kalau untuk melihat ya alhamdulillah sejauh ini belum pernah saya melihat, tapi kalau merasakan sering aura-aura negatif. Oke, untuk teman-teman sendiri gimana? Kalau saya sih Kang paling sering emang ngerasain kayak misalkan kayak dada ditusuk segala macam, kayak pengap, datang ke wilayah yang emang kosong tapi Berarti pas tipikal masuk, yang merasakan atau melihat juga? melihat juga pernah tapi nggak sering gitu, beberapa. Tapi bentuk kelihatannya kayaknya Tergantung lebih ke siluet kondisi. ya, nggak sempurna kan? Saya pernah sekali di villa di Lembang. Sempurna itu kelihatannya. Sempurna. Itu Sosok? saya di lantai 2. Sosok? Kayaknya mah tinggi gede mah apalagi gitu kan. Oh. Saya di lantai 2. Kalau tinggi gede mah tuh Sirio. Oh, Apa Jangan-jangan Ujang ya. Ujang. Ada ujang. tinggi gede Di ya. Lembang. Kalau kata orang Sunda mah bisa disebut genderuwo. Soalnya saya teh di lantai 2
yang kelihatan teh cuma kakinya 2 sampai segini doang. Di lantai 2 Di lantai 2 itu teh. berarti seberapa meternya? Apa mana Enam. jangkung Wah, lah, jangkung lah. jangkung sih. Di atas rata-rata. Berarti tipikal merasakan dan melihat. Kadang-kadang tapi lihatnya mah enggak. Iya, ada tunggal poe Nggak sesensitif yang lain berarti. Terus juga anak indie home gitu. Indie home ya. Indigo. 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 Ciki lamun kamu gimana pengalamannya? Dan kamu tipikal yang mana yang merasakan, melihat dan merasakan serta melihat? Mun saya mah kan pengalaman banyak saya mah lain melihat, lain merasakan, tapi mendengarkan, Oh, mendengar suara-suara yang suara-suara kan. tidak jelas gitu. Suara tidak jelas. Oke. Jadi pernah saya suatu waktu biasa lahnya orang Sunda sebat di depan rumah. Emang tengah malam posisinya saya sendiri. Tah di seberang kan rumah saya depan rumah teh sungai. Tah di sungai teh sok loba nu seurila. Nu seurila. Eta bukan sekali Kalau dua kali. bahasa asingnya sungai itu walungan lah ya. Walungan lah, Cikapundung lah lamun Bandung terkenal Legend, pasti iya, iya. Cikapundung, siapa yang tidak tahu. Oke. Nah, hampir lah sering lah dengar kayak suara nangis dan saya karena sudah terbiasa jadi tesieun gitu. Oke. Siap, Cik. Ayo Cik Mang Ujang. Iya, Mang Ujang. Ya. Tadi ben, Cik Mang Ujang kumaha? Saya mah ya tipikal orang yang merasakan dan juga melihat. Cuman melihatnya tuh kayak ya siluet bayangan sakolehat Nah. itulah kalau bahasa luarnya gitu ya. Dulu lebat. Yo, jadi nyanyi kita. dulu kan saya pernah tuh main sama 2 orang di rumah gitu, bukan. Oh, 2 orang di rumah saya ya singkat cerita saya lagi main tiba-tiba ada seseorang tuh yang nangis tuh kan jam 10 kalau nggak salah ya jam 10. Berarti merasakan dan mendengar. Ya merasakan mendengar bisa bilang gitu. Pas saya lihat kan tiba-tiba kaget gitu masa jam 10 tiba-tiba ada yang nangis kan ya ada 2 kemungkinan juga gitu antara horor dan orang putus cinta. cinta mulu. Aduh, Wah, Boy, Gerambah sad boy. Tapi bener kan Kang, rata-rata cewek kalau putus cinta suka gitu. tapi kan piraku ya aja gitu. Di luar gitu. Dan biasanya kalau yang menangis itu agak merdu gitu ya. Iya. Kan saya tipikal kayak orang penakut gitu, cuman memberanikan diri gitu pas lihat keluar, kok gak ada siapa-siapa gitu kan. Kok gak ada? Ya, cocok kan sebut Ujang. Sudah habis. Kok gak ada siapa-siapa, langsung saya lihat ke ke muka teman. Aduh, Langsung ini saya gimana? Mendeleng ke kiri. Dan di situ karena udah istilahnya mual balik gitu ya, langsung tidur selimut udah. Siap. Itu sih itu pengalaman. Oke, Mang Ujang atur nuhun atas pengalaman yang dibagikannya. Cik, ayeuna Si sad boy. budak Si sad jarambah. boy, iya. Lain saya bos mau saya boga kan Pak aja. Budak jarambah. Pangjara Sad mah. boy. Bandung Lain punya. lain pengalaman cinta. Aing mah nu serius ya. Seriusnya kan? Siap. Serius bubar. Serius mah. Cari lagi nggak solo karir. Ayo saya lanjut. Serius. Jujur, saya mah bukan orang yang merasakan, bukan orang yang melihat, terus yang misalnya yang melihat. Bukan ya, saya mah orangnya jujur cuma pengalaman doang, Ya. termasuk Kela. Tidak merasakan, tidak melihat, tidak mendengar, merasa pengalaman. Mati rasa. Mati rasa. saking sering kan. Disakiti. Aduh. Jadi saya Jadi pengalaman horornya naon nanti? tak iya tidak tadi nembe masuk ke kafe pas cicing baru buka handphone set datang ke Bogor muka 2. Ah, kacau. Horor beda arti ya. Horor pisan. Yang itu pengalaman horor banyak. Horor gitunya ku cewek nu pertama di cabok kedua diguyur parah gitu horor pisan saya mah gak habis pikir gak bisa pikir
Oh, iya kan. Kan horor ya, horor. Pengalaman gaib, mistis gimana? Pembang ieu jeung nyikun, poci gitu. Simba gitu, Simba putih. Sebenarnya Jeung mochi. tinggal muka oge tos horor gitu. Oke, terbalik. Skip ya tahu. Skip. Tapi pada intinya kita apa ya? Pada intinya kita menghargai atas penjelasan atau persepsinya masing-masing. Lamun cek budak jarang bah kudu horona tinu eceng, kita tidak bisa itu. Ya semoga dia bisa mendapatkan pengalaman horor yang tidak bisa dia lupakan seumur hidup ya kita. Oke, Saya pulangnya. siap. Lanjutnya mungkin kita bukan hanya berdiskusi di sini saja, bukan hanya ngobrol di sini saja. Kita bakal explore nih budak Jaramba ini 5 orang, tapi udah ganjil, kenal nih. Uji nyali. Ujinya. Lah, dan ganjil teh lebih kamera. Kan tim lobaan. Malam Jumat kieu mau ania nih lobaan. Siap. Bersama kameramen kita aman. Siap. Ya. Kayak saya udah dibotakan lah, pakai jubah mesti hari pancak apa dari pancak. Lain. Kita akan menggantikan acara itu nanti ya. Siap. Oke, next step gitu ya. Kita bakal lanjut nanti ke tempat-tempat yang memang memiliki aura-aura horor. Nggak jauh-jauh lah, masih di sekitaran Bandung. Ada beberapa tempat yang mungkin nanti nggak akan saya sebutkan lah biar surprise gitu. Jadi, apa nih di mana? Tapi nanti mungkin kita menjaga etika juga ya. Etika dalam dunia perhororan gitu ya. Etika dalam bahasa berjurigan ya. Mereka pun sama orang hidup tapi kan tak kasat mata gitu. Mungkin untuk diskusi secara secara verbalnya keren nama gitu. Verbal. Bacotnya gitu, nanti kita coba buktikan. Dan mungkin nanti masing-masing bakal mengunjungi satu tempat. Ada kita berlima, mungkin nanti ada 5 tempat yang berbeda. Tapi dia tuh mengunjungi kafe. Ya weh, pokoknya kalau dia keluar dari jalur perhororan saat ini, kurang talian di Taman Maluku. Benar. Bukan Odet jadinya. Saya didatangkan ku cici-cici. Oke. Pokoknya awas, kamu harus mengeksplor siapa tempat masing-masing. Kita kunjungi tempat tersebut dan kita coba gali historinya tempat tersebut tuh apa sih gitu kan. Biasanya tempat-tempat yang mengandung horor tuh yang Menyimpan cerita yang cukup panjang gitu. Iya. Zaman Abad-abad Belanda lah, Belanda Jepang lah dan atau- sebagainya kan. Di kita juga ada gua Jepang, gua Belanda. Nggak ada mantan Jepang, mantan Belanda. Apa itu tadinya? Oke, ya tidak menunggu lama-lama. Saat ini kita langsung eksekusi ke tempatnya. Berangsur. Tempat-tempat yang mengandung unsur horor. atau mistis. Sekarang Ayo mau mahal Jumat. saya can persiapan ieu teh. Tenang. Ayo. Tenang aja tali. Tenang. Siap, atur nuhun. Sampai ketemu nanti di tempat-tempat yang akan kita kunjungi. Pasti tempat horor gitu ya. Bukan tempat yang mengandung unsur pengalaman percintaan. Pengalaman Oke, atur nuhun dari saya Adi IG bersama budak Jaramba saat ini. Saya akhiri dulu dan langsung bakal eksekusi ke tempat. Yang mesti akhiri di diskusi ini dan kita bakal lanjutkan di tempat-tempatnya. Atur nuhun, sampai ketemu di tempat. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesuai janji kemarin, gimana? Sesuai kemarin ya yang udah dibicarain, kita malam Jumat kan, kita ke daerah-daerah yang memiliki korban banjir di Kota Bandung, Yang memiliki unsur mistis lah ya. horor gitu ya. Misterinya. Siap. Oke, dan kita bakal cari narasumber yang memang biar
unsur bisnisnya itu dapat gitu ya. Jadi kita bakal cari, kebetulan saya punya rekan nih Mamang Ojo yang biasa ngebit malam-malam dan sering mendapatkan atau mengalami pengalaman misteri lah ya. Kita cari Mamang Ojonya, dan pertama kita bakal ke mana sih? Di salah satu di parkiran atau parkir. Kamu nanti serius ya? Serius. Awas. Nah, komitmennya Kalian di taman Maluku. Wah, nama saya konsisten orangnya. konsisten. Siap. Seriusnya. Serius. Kita cari sumbernya sekarang. Parkiran salah satu mall kota Bandung, taman di kota Bandung, dan patung kota Bandung. Kalau memungkinkan dan suasananya bagus, kita cari yang lebih banyak lagi. Oke, kita langsung cari. Yuk, berangkat. Halo Bang Ardi. Halo, brother. Sorry, saya bawa teman-teman nih. Siap. Ya, sorry nih Bang Ardi ngeganggu waktu santainya ya. Saya bawa teman-teman, kebetulan kita memiliki kegiatan ya yang berbau sedikit horor. Waduh, mistik. Ya, bulu-bulu. Jadi saya ada kegiatan ingin mengeksplor tempat-tempat yang sedikit ada horor Yang mistis. Tuh, kamu tidak jadi masalah kan? Nggak ada masalah kan? Ada kan, saya kan orangnya Siap, sudah. Siap, kontrol. Aman. Udah. Ada kopi? sudah. Saya nggak akan nanya makan karena butuhnya ngopi. Oke. Jadi kita butuh informasi mengenai tempat-tempat horor, dan itu saya teringat dengan nama Mang Ardi yang selalu jalan malam. Karena biasanya hal-hal musik terjadi di malam hari kan. Mang Ardi sering ngalong, dan Mang Ardi ini salah satu ketua komunitas teman-teman ya. Hotel di Kota Bandung nih. Jadi pengalaman tentang perjualan bisnisnya banyak, sering ngobrol juga, makanya saya bawa teman-teman untuk sharing dengan Mang Ardi ini. Oke, Mang Ardi, kita mau diajak kemana nih malam ini? Kebetulan ada salah satu tempat yang bisa kita rehat kalau udah malam dan kelelahan. Di sini lah mungkin pernah kita merasakan nuansa mistis dan mengalami hal-hal horor. Oke, kita udah siap ya, dan tadi sudah berdoa, sudah makan, kamu sudah mau nikah. Ya. Oke, Mang Ardi, mungkin tanpa berlama-lama kita mau diajak langsung ke TKP. Ke lokasi di mana Siap. tempatnya. Saya ikut, dan tolong nanti jaga etikanya ya. Siap. Saya tidak mau kita sudah berdoa bismillahirrahmanirrahim lah ya. Lancar semua demi hiburan, edukasi, dan sunnah buat semua teman-teman kita ya. Oke, ayo, siap. Ayo. Kita sudah di depan ya, Mang Ardi ya. Ini kami dari Berat Rambah nih gitu ya, ingin coba mengeksplor tempat-tempat yang luar biasa aura mistisnya gitu. Mungkin pengalaman apa gitu nih yang pernah Mang Ardi rasakan di Ya dulu sebenarnya tiap hari kita ngalor dan kita beristirahat di tempat yang sama di sini lah, salah satu mungkin tempat yang bisa dibilang legendaris lah ya di kota Bandung. Orang anak Bandung kalau nggak kenal tempat ini kayaknya jangan belum kurang jarang Benar, kurang jarang, Pak. lelah mungkin kita setelah ngalong dan nggak ada kepikiran pulang ke rumah, yang pasti kita perlu istirahat di situ. Nah, disinilah kita istirahat, dan suatu ketika mungkin pas kita tertidur, saya sendiri tertidur lelap karena kecapean, dan nggak sadar juga bangun-bangun ada bentar. Ini ceritanya belum ke cerita horor, tapi gemet Biar aku. serius. Ya. Tadi ceritanya sampai tidur terus terlelap dan tidak dalam keadaan tidak sadar karena faktor lelah, dan
tahu-tahu terbangun terlihat mungkin ada sekelebat putih dulu ceritanya tuh. Di situ saya mulai terbangun, ini jadi Seperti ada sambil nah panas. Kumaha itu? oke siap terbangun mistis justru ada yang melihat dari kejauhan sosok putih yang berdiri rambut panjang. Di situ jujur aja saya langsung terbangun dan saya lari bukan karena takut tapi kalau kayaknya Beda ya antara adik yang lain. beda Itu sendirian waktu itu gitu. kebetulan karena lelah tuh nggak lihat banyak temen tapi emang bener sendiri gitu. Itu tidur pindahnya kemana? Ke tempat Base camp. base camp. Oke. Tuh. Karena sebenarnya usut ternyata bukan saya aja yang mengalami dan rekan-rekan yang sama seprofesi. Sosok yang sama? Sosok yang sama. Ternyata katanya tuh di beberapa puluh tahun kebelakang tuh ada yang meninggal perempuan. Nggak tahu lah seperti apa jadi aing murid kaki jadi dari akun kieu teh asa Bawa suasana. asa dikit dong. Nah, definisi horor itu iya. Jadi apa? Tong salah persepsi. Iya nya ade horor itu kieu ya. Keung ya. Gurika. Nah, jadi persepsi. jadi betulnya. Pokoknya mah ade tenang dijagaan kurang. Oke. Dan kembali ke cerita tadi itu puluhan tahun yang lalu gitu Iya ya. katanya. Oke. Tapi sosoknya cuma itu saja atau ada yang lain? Kalau yang lain ada yang mengalami juga, cuman lebih dominannya sosok yang sama, walaupun dengan ada bentuk yang berbeda. Siapa tahu bentuknya mungkin juga silok gitu. Apa sih pak? Halusinasi rapal. Situasi ojolnya, kalau yang saya nyentuh nggak ojolnya itu, kalau yang lapar mungkin ya kayak tadi. Tapi saya sakit kian lain gitu ya. Sama Itu iya. sama lihatnya. Serius. Oke, lanjut ke cerita yang tadi. Ada sesuatu yang pernah terjadi dan mengalami perasaan. Kebetulan sosok banyakannya sosok perempuan. Cantik kan? Aduh, Cowok. Ya. Sad boy banget. Oke. Terus lanjut Kak, kira-kira setelah mengalami hal itu apa yang Mahabi rasakan lagi? setelah malam itu ya saya Atau tetap aja standby karena base camp di sini? karena tidak ada pilihan lain karena ini bisa dibilang tempat yang paling tenang dan nyaman mungkin kalau jauh tidak ada satpol pp ya. Tidak ada satpol pp, tidak diganggu sama satpol pp, tapi diganggu dengan Yang lain. Aduh, beda gangguan jadinya. Namun kalian ini mending dipilih ke satpol pp nya. Ya, mending memudahkan. Ke satpol pp lupa, gunung itu lompat. Sarwa udah. Jadi kayak beli kabogo. Dari itu Saya bisa move on nih karena putus kemarin. Aduh, jadi maklum tukang ojek mah kan sanes kunaon naon masalahna kok parkir di mana wae kan eta teh kenging lemah ya katangan urang teh kumaha carana nek tempat aman nyaman baelah horor saeutik mah dan Aman kok amanah. Siap, mari dia satu tempat kan mari sudah janji kemarin pas telepon nanti mau menunjukkan tempat yang lain lagi sekitarnya. Ya, oke mungkin hari nanti mau ngajak ke salah satu taman di kota Bandung ya. Oke, nanti mungkin saya minta bantuan Mahardi juga pernah mengalami apa aja di Bandung yang kami sebut tadi sosoknya tadi. Pertama tadi Mahardi pernah mengalami apa. Jadi oke, untuk tempat saya yang satu kayaknya tuh cukup lah ya Mak. Rada beres. Oke, siap cukupkan. Siap teman-teman semuanya. Bala udah Jaramba kita akan di titik yang kedua berikutnya ya. titik selanjutnya yang tetap dengan narasumbernya Mamang tercinta ini Mamang Ardi. Oke, mungkin kita langsung ke tempat kedua aja. Ayo, Udah ayo, nggak Mamang. kondusif nih. Ayo, Ya, ayo. Mulai ada deh.
Oke, kita sudah di tempat kedua seperti yang sudah Mang Ardi janjikan. Mungkin kali ini yang bakal memfasilitasinya oleh rekan saya sendiri dari Budak Jaramba. Mangga, Alvin. Ya bang, mulai. Iya. Sebenarnya teh banyak mitos-mitos yang bukan mitos sih, kejadian juga banyak. Katanya satu tempat di belakang ini, di taman ini, matanya suka ngikutin yang jalan, jadi kayak ngelirik gitu. Terus mitos yang beredar, kalau setiap gereja katedral loncengnya berbunyi, dia akan ngamuk bang. Kita karena sekarang kita punya sumber nih, ya. Kira-kira gimana Mang Ardi? Ya. Kan sekarang Mang Ardi olahraga sepertinya. Nah, ini Pengawal ya. bukan ini pengawal. akan Mang nolong siapa juga. namanya? Sigit. Mang Sigit, ya betul, Mang Sigit sudah hadir dengan kami. Oke, siap. Kamu yang jangan ini, jangan tegang. Jangan tegang, jangan merinding, jangan merinding. Silakan. Ya itu yang seperti yang tadi Kang siapa namanya? Kang Kelvin bilang itu, dan sifatnya itu dibilang mitos juga tidak, tapi kita jangan percaya juga. Cuman ada beberapa yang mengalami hal yang sama yang seperti yang diceritakan oleh Kang Kelvin gitu ya. Termasuk saya pernah juga berteduh di sini juga. Pas Dan- hujan. Pas hujan kebetulan, dan kata orang tua kepaksa lah iwan jas hujan kemawa. Nah, terus dengan ieu ternyata disitulah mungkin momennya juga. Oke, pas berteduh itu Pas ya. berteduh. Dan Kebetulan mau maghrib juga itu. saripna, Sarepna eta sarepna, makanya tuh. Pengalaman apa yang Nah, ceritanya tuh pas sarepna tuh berteduh tanpa ada pikiran, karena ini sifatnya di tengah kota ya. Nah, mungkin lebih banyak juga orang, tapi ethernya maghrib itu pergantian waktu, mungkin pergantian waktu ya. Jadi di situ benar-benar saya diem dan tidak berpikir apa-apa. Pokoknya itu yang namanya blank, bisa dibilang blank ya. Tahu-tahu ini kok kayak ada hal yang janggal. Nah ini tuh suasananya kok kayak gini, tumben mencekam. Padahal saya tahu sering banget lewat sini. Gitu. bukan sekali dua kali lah Bukan ya. sekali dua kali. Untuk penampakan mungkin sebenarnya belum tidak terlalu signifikan, cuman ethernya itu terasa pisan tuh, jadi meningkat tuh. Kamu mau lihat nggak? Oh, itu kan dari tadi itu. Soalnya dekat. Soalnya langsung berpapasan. Langsung. Makanya punya backingan dong. Cing, tinggalin. Cing. Iya. Kancing nggak baik, nggak baik. Kalau tahu. Set boy. kayak gitu mungkin Kang, ada hal yang mungkin sifatnya ya Kak, aneh lah untuk orang-orang normal tuh. Oke, dan ini mungkin salah satu tempat legendnya Bandung juga ya. Betul, Iya. betul sekali. Dan mungkin Budak Jaramba sering juga lewat sini gitu. ya. Pernah dulu nongkrong juga daerah sini. Karena Budak Jaramba itu identiknya dengan jalan kaki. Oh, Dan ini teman-teman Budak Jaramba ini ya, kemanapun nggak pernah pakai motor. Mata lihat tuh bitisnya tuh alhamdulillah. Alhamdulillah. Gerde, Terlatih. gerde jalan Tapi sehat, gitu. Pak. Sehat. Sehat. Alhamdulillah. Ada yang mau ditanyakan mungkin? Kamu nggak pulang wae? Kumaha tadinya di bocor. Asa kari uang ieu mah Nah, dengan naon ieu? Coba gimana? Tenang, balik. Balik wae. Kok itu terjadi? Sebentar, Yeun. ini belum beres. Masih ada sesi terakhir ya? Ya. Oke, sesi terakhir ini. Nah, untuk yang tempat ketiga ya, Ya, itu di mana nih? ada di Masih salah sekitaran satu sini. pohon juga di sana mungkin. Waduh. Ya kalau mau boleh. coba uji nyali, Waduh, sok silakan pohon. aja, kalau nggak percaya rasain aja. Aduh, Ini- pohon. Gimana? Nah, Itu. Itu. Apakah Anda berani? itu akan saya tunjukkan di mana pohon itu, di mana saya mengalami hal yang dulu pernah sekarang saya ceritakan. Boleh, nanti kita ceritanya langsung di TKP saja. Ya. Mungkin di sini cukup lah ya. Cukup. Ini udah jam 1 bro. Satu. Rasa ya dari tadi. 1 udah. Larut udah malam, pergantian bro. hari ini. Udah dini hari. Masih kuat nggak? Masih kuat. Masih Kuat. Pasti. Siap. Kita langsung ke Tempat selanjutnya. Siap. Tolong ini dipegang. Kamu Hati-hati, weh, hati-hati. Jagaan. Siap, Jadi ayo. rasain nih. kita langsung aja Mas. Ayo, Ayo, Ardi, siap, Payun. Ayo.
kita sudah tempat ke berapa Haji kita? Kita sudah ke tempat ketiga. Siap. Ini Taman Legend juga nih di Kota Bandung yang sering banyak diceritakan. Dan kebetulan Mang Ari juga Ya, dapat cerita juga di sini. kali ceritain ya. Boleh mungkin nanti ditunjuk dan kayaknya pada berani nggak nih ke tempat? Nah, Berani. Gas semuanya gas. Ya, Jangan ayo. sampai tempat orang. Ini yang belakang, titip belakang. Omat, titip. Omat, ulah Ya. sombral. Siap. Oke, teman-teman, Budak Jaramba sudah di tempat yang ketiga dengan masih narasumber yang sama karena memang beliau ini apa ya sedang cerita dan apa namanya ya gaulnya di sekitaran ini gitu ya. Di depan ada gor yang fenomenal juga, zamannya underground, terus nongkrong di mall Legend juga. Nah, gimana cerita di taman ini? Mari. Ya, seperti yang tadi saya bilang tuh, di mana woi, itu kadenge punya sorana. Kali-kali tuh nggak kameramen. Ya, Mang, orang sorana tuh bisa gede atuh. siap, aman. Jadi, Jika gitu. Aman, lanjut. oh, Lanjut aja. nah yang tadi seperti yang saya bilang untuk pengalaman horor ataupun mistis ya, ketika berteduh saat hujan gitu yang Lagi-lagi kejadiannya berteduh saat berteduh hujan. saat hujan. Nah, gitu. bablas kudu dapat. Ya mungkin nggak tahu Sieun mungkin. kene ke hujan. Atau Bukan ke mau jas hujan. Nah eta sebenarnya Oh, jas hujan. eta. Jadi hari tukang ojek gua nggak mau kehujanan sekali berarti efeknya gede kudu balik ke ka imah kan gitu. Sieun panas diri. Panas diri. Lanjut cerita horornya gimana, Bang? Nah, istirahat deui wae. Ngan eta mah wae lain maghrib juga pernah nunggu diceritakeun. Orang Sunda juga mati. Kebetulan saya orang Sunda cuma Asli? USA. asli sama USA. Oh, Ya, orang pengalamannya Sunda gimana asli. pengalaman? Orang Sunda asli. Banget nu beda mah. Yang penting mah udah laku lah. Sunda lah. Udah laku. Nah, ceritana teh eta mah rada unik di masalahna teh. Wah, unik kumaha tatang. Uniknya teh karena kebetulan ya senior saya ataupun kakak kelas saya waktu dulu gitu zaman-zaman baong aja sok bencong jujur we ya sia. ceritana. Nah, sempet ingat kata kejadian itu teh jadi cerita teh yang nganter cerita teh. Nah, di saat berteduh itu tuh di otak tuh masih ada momen-momen yang namanya tempat ini tuh nggak terlalu horor dan nggak ada pikiran horor ya, karena saya tahu banget itu memori saya bersama kakak kelas saya seperti itu. Makanya saya tenang aja istirahat, udah istirahat kayak gitu ya udah nggak ada pikiran, nggak ada mistis-mistisnya lah. Yang kagetnya di saat saya bener-bener istirahat dan tenang itu bener-bener nggak ada yang namanya galau pabulit lah pokoknya budak orang mah gas lau itunya. Eta datang tah juga kieu dah. Datang mang aya awewe mang yang berkeut aya sugan teh. Ya saruan nu jiga bageuna sok nawar-nawarkeun apa meureun. Digaskeun Tanpa Kesmas ya. itu tanpa berpikir panjang. Asa deg-degan lah masalah apa nu biasanya cenah sama gunting gitu. Aduh. Antara biasa jeung inget memori baheula bercampur didinya atau kedatangan ku awewe sieun kumaha guntingna eta dah. Tapi ternyata sesuatu adalah Ternyata dia mendekat nyarita panjang lebar ai pas terus ngobrol tenang ini tuh ceritanya curhat mana teh ternyata ada ai awewe eta ka mana sedangkan ieu kan posisinya lapangan terbuka gitu ngaleungit da mun teu salama arah teh kana solokan ta eta rumah eta pakai baju biasa. Wah, jadi mengatakan ge mau aya pikiran kata saha karena baju normal. Penyangka Baju lah ya, normal. penyangka. Tapi ternyata adalah
ya mungkin penunggunya ataupun korban Waktu itu lah. cerita yang disampaikan yang masih terlintas apa tuh? Wah pokoknya mah iya jadi murid kaki ya nyerita lagi lah sama wali tanyaan Kang, deui itu kan. Oh, biasa disunkeun nomor teleponnya. Nah eta Kelahir ada hal. Kalau ya Gimana rada melenceng ya rada iya melenceng. iya kali oge jika tadi. ieu sosok anu aya pada urusan aja hati ya jika ini kieu mah ya. Salah wae cepat kaya. Jika nama lo pak putus Sad cinta boy. ya. Sad boy. Sad boy. Sad boy. Sad boy. Oke, berarti itu 2 kali mengalami sosok perempuan dan 1 kali mengalami sosok yang siluet lah. Siluet. 3 titik gitu. Jadi oke, mungkin jam sudah menunjukkan pukul 2 Oh sepertinya. iya, Agak malam. Luar biasa. Juga udah Mulai agak nggak mendingin nih enak, udara ya. juga kerasa ya. Siap. Ini oke teman-teman. Hatur nuhun. Terima kasih Mardi atas cerita pengalaman horornya di sekarang udah hari Jumat kayaknya ya. Sudah masuk hari Jumat soalnya. Dari tempat yang 1, 2, 3 sedikit menyimpulkan teman-teman gitu ya. Karena di kota Bandung ini banyak tempat-tempat urban legend gitu ya. Dan sering masuk ke cerita-cerita radio mistis atau radio misteri. Tempat yang pertama itu adalah salah satu parkiran Di sebuah mall. di sebuah mall yang mall itu cukup legend sekali gitu ya. Kalau tidak salah ini mohon nanti dikoreksi aja, mall itu dibangun sekitar tahun 80-an, hype-nya di tahun 90 dan itu anak nongkrongnya tahun 90-an anak-anak kota Bandung di situ lah ya gitu ya. Dan ternyata tadi Mang Ardi banyak menyampaikan cerita kenapa itu akhirnya menjadi tempat yang cukup lumayan horor. Sudah tidak ditempatin lagi tempat parkirnya. Sebenarnya masih aktif gitu ya. Terus banyak kejadian, hal-hal yang aneh dan lain sebagainya. Bukan Mang Ardi aja yang mengalami, bahkan anggota-anggota juga mengalami gitu ya. Terus bergeser ke tempat yang kedua, itu patung yang sangat sangat sering diceritakan gitu ya sama warga-warga kota Bandung gitu ya, anak Jarambah gitu ya. Patungnya lumayan sudah cukup lama juga ya, terus ya 1920-an lah ya. Mungkin ini masih areanya cukup bukan taman, hutan lah gitu ya. Dan ini titik yang ketiga, ini taman yang memang dari zaman kolonial Belanda ya. Penjajahan sih dari Yang zaman 19 penjajahan ini taman. 19 Ya dari informasi yang kami dapatkan itu dari tahun 1919. dan namanya Ya 1 tahun mungkin setelah rumah, nggak 1 tahun ya, udah sekitar 11 tahun setelah rumah tentang bangun lah ya. Oh, jadi di sekitaran jalan ini tuh banyak sekali ya, tempat-tempat Urban legend ya. urban legend. Jadi bersebaran. mudah-mudahan ini bisa menjadi selain hiburan bisa menjadi bentuk informasi dan edukasi gitu ya buat teman-teman, walaupun tidak begitu mendetail tapi ya bisa menghibur, edukasi. Horornya dapat ini malam cuma pas. kalau kata anak band vibe-nya dapat banget, Vibe-nya gitu. dan ini real loh, nanti bisa dicek di tanggal ya di handphone ini tanggal berapa, jam berapa, hari apa. Sekali lagi saya mengaturkan banyak terima kasih buat Mang Ardi dan Mang siapa? Mang Sigit. Dan ini hal yang unik kenapa saya ngambil narasumber dari akang-akang ojol ini, karena mereka sering mendapatkan orderan fiktif mistis. Wow. Ya, fiktif mistis ini sedikit saya bercerita. Mang Ardi pernah mendapatkan orderan, dia menyebut di salah satu tempat, saya nggak sebutin tempatnya, dia nganterin. Waktu itu memang naik kan Mang Ardi ya? Naik. Pas nyampe ke tempat tujuan, sudah nyampe. Nengok udah nggak ada. Kok nggak ada? Nggak ada. Loh, Kemana? loh, kok Pakai kemana? aja, wajar. Kok nggak ada? Kok kemana gitu? Kenapa cewek? Cewek. Lain. Ceweknya benar-benar Aduh, gimana? aduh. Oke, Anak jadi cewek. itu teman-teman semua vlog kita kali ini anak Jarambah gitu ya. Jadi gimana pengalamannya? Aduh. Luar narar. Banyak sekali cerita horor yang saya alami. Pertama, Kamu suaranya lembut-lembut mesra gitu. Sudah gitu ya. Agak Kamu lemas dong, sekali, kamu lemas. gimana Oh, sih? takut. Takut. kurang tadi saya udah merasa gitu sakit perut. Ini Tadi Udah di ujung dari banget, awal. Kang. di awal bikin ke akhir. Ini efek-efek kalau orang nggak bisa move on. Iya. Lamun teu nyeri sirah, nyeri
Lihat dong, lihat. Gimik. Oke. Boleh namain Kang sedikit Kang? Oh siap. Jadi tempat yang tadi kedua sama yang sekarang kita ketiga ini itu kan tempatnya nggak terlalu jauh lah masih ya. satu area lah ya. Iya, masih satu area. Nah, banyak cerita juga dari orang-orang kalau di patung pastor tadi tuh mungkin arwah atau apa gitu sering bergentayangan ke sini juga jalan-jalan gitu. Jadi di sini tuh menemukan hal mistisnya menyerupai si patung pastor yang di sana karena tempatnya juga tidak terlalu jauh gitu. Siap. Oke, itu tambahan informasinya dari Budak Jaramba gitu ya. Sekali lagi dari saya mengaturkan banyak terima kasih dan mohon maaf nih ada satu ganjalan teman saya yang satu ini agak-agak Iya. bisa move on lah ya dari horornya cinta karena dia masih ganti patkai. Itulah cinta. Nah, itulah cinta. Itulah cinta. Nah, jangan sampai kamu jadi tipat apa tuh tipat kai? Panglima Tianfeng. Nah, itu tipat. Oke, teman-teman, kita pamitan semuanya ke semua lah ya, semua. Sekali lagi satu banyak terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalau emang ada kesalahan yang itu bukan salah dari kami, yang pasti kita mah hanya menjadi korban dari kesalahan setan. Dan yang baik dan maha sempurna hanyalah Allah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, iya cara bener wae saya nama orang Talian. Aduh, iya tadi hari wae orang Talian ya, kadang di dia. Batur mistis dia tanpa cinta terus. Dia rada. Kang, cicing rekaman. Cicing. Kabur. Aduh. Ma, kamari. Ayo, bongan sangat janji kamari. Mau kemana? Janjinya kamari. Tebal dia mangi jodohnya. Sok selamat menikmati. Dadah. Kumaha ieu?